Kalian pernah nggak sih ngedorong barang bareng teman-teman kalian? Ada yang dorongnya ke sebelah kiri, ada yang dorong ke sebelah kanan, dan ada juga nih yang dorong lurus. Nah, kalian itu kadang berpikir nggak sih, itu nanti barangnya bakalan kemana ya? Kayak apa bakal ke kiri, ke kanan, atau bahkan bisa aja lurus. Nah, maka daripada itu, untuk menyelesaikan itu kita butuh perhitungan vektor. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka daripada itu ayo kita kenalan. Aku Raya Zafira Mirel dari kelas 11 Alkindi. Nah jadi tanpa berlama-lama ayo kita selesaikan nih satu contoh soal yang relate banget sama hal itu. Oke. Nah ini adalah salah satu contoh soal yang sangat relate dengan kasus kita tadi ya teman-teman. Nah jadi 3 buah vektor setitik tangkap terlihat seperti gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Besar masing-masing vektor V1 adalah 30 satuan, V2 sama dengan 30 satuan, V3 adalah 40 satuan. Maka ditanyanya, resultan ketiga vektor tersebut adalah, maka kita pertama tulis dulu nih, diketahui dan ditanyanya. Nah, diketahui V1 sama dengan 30 satuan, V2 30 satuan, V3 adalah 40 satuan. Ditanya resultan R. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita pertama harus tahu nih rumus resultan itu apa. Nah rumus resultan itu bisa kita dapat dari, kita tulis dulu, kita tulis rumus resultan adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat dengan ketentuan R itu adalah R itu sama dengan resultan dan Vx itu adalah vektor X dan Y sama dengan vektor Y. Nah baik, kita kerjain ya teman-teman. Pertama kita hitung dulu nih V1. Nah V1 ini arahnya ke atas dan ke kiri. Nah oke, kita hitung ya. Kita hitung dulu untuk V1. V1 V1x sama dengan V1 dikali cos 30. Kenapa 30? Karena derajatnya adalah 30 ya, yang berimpit dengan V1-nya. Nah, terus kenapa Kak ini dikali cos? Nah, kenapa dikali cos untuk V1x-nya? Karena di sini sumbu yang berimpit itu adalah si X-nya, sumbu X-nya. Kita lihat ini arahnya seperti ini ya. Berarti dia dari sini sampai sini. Nah, kita lihat mana yang berimpit dengan salah satu sumbu. Apakah dia berimpitnya dengan sumbu X atau Y? Nah, di sini dia berimpit dengan sumbu X. Maka daripada itu, untuk V1X-nya kita kali dengan cos. Intinya dia mana yang berimpit, itulah yang dikali dengan cos. Kita dapat hasilnya 30 dikali 1/2 akar 3. Karena nilai dari cos 30 adalah 1/2 akar 3. Nah, hasilnya adalah minus 15 akar 3 satuan. Nah, kenapa dia hasilnya minus? Karena dia arah sumbu X-nya itu ke kiri ya teman-teman. Nanti kita catat kiri. Oke, lanjut ke V1Y. V1Y berarti V1 dikali sin 30. Oke. Sin 30 sama dengan 30 dikali 1/2. Karena nilai dari sin 30 adalah 1/2, kita dapat hasilnya adalah 15. Dan ini tuh positif ya teman-teman, karena dia arahnya ke atas. Di atas. Lanjut, kita udah dapat V1, berarti kita lanjut ke V2.
V2 kita cari. Nah, V2X nilainya berapa tuh? V2 dikali dengan cos 30 karena apa? Karena yang seperti yang udah aku bilang tadi, dia yang berimpit adalah garis yang ini, dan garis yang ini tuh dia intinya derajatnya ini yang berimpit itu dengan sumbu X-nya, makanya dia dikali dengan cos si X-nya. Dapat 30 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 15 akar 3 satuan. Dia positif, kenapa? Karena dia arahnya ke kanan. Lanjut ke V2Y sama dengan V2 dikali sin 30. Hasilnya adalah 30 dikali 1/2 sama dengan 15. Satuan ke atas berarti positif ya. Lanjut, kita ke V3. V3 kita lihat di sini V3 itu garisnya dia ke kanan, namun sumbu Y-nya tidak ke atas atau ke bawah. Maka daripada itu kita kerjain dulu ya X-nya. Berarti V3X sama dengan 40-an. Oke. Ini 40-an, 30. Oke. 40-an. Karena dia tidak sumbu X-nya dia lurus aja ke sini dan dia tidak ada gerakan di atas atau di bawah. Y-nya itu nggak ada di atas atau di bawah. Jadi dia murni sumbu X. Makanya kita bisa langsung tulis V3X-nya sama dengan 41-an. Nah, baru V3Y. V3Y sama dengan 0,1-an. Dan ini bisa tebak nggak ini kemana? Nah, ini tuh ke kanan karena dia arahnya ke kanan, maka dia positif ya teman-teman, dia nggak negatif. Nah, oke. Untuk menghitung si VX-nya dan VY-nya, kita menggunakan seperti ini. Kita hitungkan semua jumlah X. Berarti V1X tambah V2X tambah V3X. Kita dapat minus 15 akar 3, kita tambah 15 akar 3, kita tambah 40. Hasilnya adalah 41-an. Lanjut, VY kita tambahkan lagi. V1Y tambah V2Y tambah V3Y. Oke, lanjut kita tambahin semua Y-nya. Kita tambahin berarti 15 ditambah 15 dan ditambah 0. Tambah 0-nya gak usah kita hitung ya teman-teman. Kita lanjut aja. Jadi 31-an. Nah, kalau misalkan dia hasilnya positif, ya berarti ini ke kanan dan ini ke atas gitu ya. Kita lanjut hitung resultannya. Resultan kita masukin rumusnya, R sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Lanjut kita masukin datanya. Berarti 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan R sama dengan berapa tuh? Berarti akar tambahin ini 1600 ditambah 900 sama dengan berapa tuh? Akar 2500 sama dengan hasilnya berapa? 51-an. Nah, ini adalah hasil dari soal ini teman-teman. Nah, makanya pada itu kalau teman-teman masih bingung gimana cara jawab suatu soal, kalian boleh gunain deh rumus resultan ini ya. Nah, dengan video tadi tentunya teman-teman udah tahu dong gimana cara menghitung resultan dari dari beberapa vektor. Nah, maka daripada itu saya berharap teman-teman semua bisa mengaplikasikan ilmu yang baru saja saya berikan di kehidupan teman-teman. Nah, maka daripada